Halo pemirsa, Sobat Ulumuna dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, channel Ulumuna. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi kuliah pada mata kuliah pengembangan sumber belajar anak usia dini dengan tema Hakikat 3 Pilar dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada para pemirsa, para teman-temanku, mahasiswa, mahasiswi IPB Tegal untuk subscribe dulu ya. Saya berikan peluang sedekah di hari ini karena dengan subscribe berarti Anda sudah meluangkan waktu untuk sedekah ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita lanjutkan tema pada siang hari ini, pada hari ini yaitu tentang integrasi 3 pusat pendidikan. Ada 3 ya, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3 pilar ini tidak boleh terpisah, tidak boleh terputus, tidak boleh berdiri sendiri, karena tiganya harus disambungkan karena demi mewujudkan harapan bagi baik orang tua ataupun guru atau masyarakat dalam menciptakan kualitas peserta didik siswa ya. Itu harus ditingkatkan kebersamaannya. Keluarga sendiri tanpa adanya guru ataupun dorongan masyarakat, maka tidak akan anak didiknya itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekolah, guru, kalau tidak ada bantuan dari orang tua, maka siswa tidak dapat berjalan dengan baik, dengan bagus, tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang peserta didik dengan baik dan bagus. Memang ada sekolah di dalam rumah ya, yaitu yang disebut dengan homeschooling. Tapi itu sebenarnya khusus untuk anak-anak tertentu saja ya, atau memang pada anak-anak yang memang susah untuk diatur, sehingga daripada di sekolah misalkan terlalu bandel, sehingga ada momen tertentu untuk disekolahkan di rumah, sehingga itu disebut sebagai homeschooling. Tapi kalau anak-anak yang biasa normal, kalau misalkan di homeschooling kan, itu malah justru akan mau bisa menjadi menghambat pertumbuhan sosial dia di kalangan teman-temannya. Jadi 3 pilar ini, 3 pusat pendidikan atau yang sering juga disebut sebagai tri pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bersatu sebagai kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, harus terintegrasi dan terkoneksi, terhubung satu sama lain. Baik, kalau kita melihat proses pendidikan dari mulai input, proses, dan output, di mana dimulai dari keluarga yang mengarahkan anak didiknya untuk sekolah, maka ini ada 2 faktor ya. Yang pertama adalah faktor internal dalam lembaga pendidikan, yang kedua adalah faktor eksternal dalam lembaga pendidikan itu. Faktor internal sebagaimana apa-apa atau hal-hal yang berada di dalam lingkup sekolahan seperti pendidik, peserta didik, anggaran, sarpras, kurikulum, dan administrasi. Sementara faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pendidikan itu adalah ada sosial, teknologi, budaya, politik, agama, ekonomi, dan keamanan. Jadi ya, apa yang di atas ini adalah khusus ya, yang ada di dalam sekolahan. Kalau yang di bawah khusus yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu sebenarnya bukan hanya sekedar segi sosial saja ya, tapi ada unsur budaya, politik, ekonomi, agama ya. Agama juga sangat mempengaruhi bagaimana proses pendidikan peserta didik itu terjalin. Coba bayangkan kalau di masyarakat tersebut misalkan agamanya kurang, dan pastinya itu akan mempengaruhi bagaimana religiositas anak didik itu sendiri ya. Kalau misalkan dari segi sarpras ya, sarpras dalam lingkup sekolahan, ketika tidak memadai, apa yang terjadi? Maka ini adalah akan menghambat proses pendidikan. Sehingga proses pendidikan akan berjalan kalau didukung adanya
unsur-unsur yang bagus di dalam sekolah tersebut di masyarakat dan ada dorongan dari keluarga. Kalau kita simpulkan dari bagian yang tadi, ini adalah proses pendidikan dalam sekolah itu ya dipengaruhi oleh instrumen pembelajaran itu sendiri yang ada di dalam sekolah dan dari lingkungan. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat faktor belajar bagi siswa itu sendiri, yang mana dipengaruhi dari unsur keluarga, sekolah, masyarakat, juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri, yaitu yang disebut dengan adanya minat bakat, ya, minat bakat dari seorang peserta didik. Jadi setiap peserta didik ya, secara psikologis pasti mempunyai minat dan bakat. Nah, disinilah orang tua berperan, guru juga berperan. Orang tua di rumah melihat anaknya pasti selalu menilai bahwa anaknya itu memiliki bakat tertentu, memiliki minat tertentu. Misalnya, ketika orang tua itu melihat anaknya kok seringnya menggunakan pensil, sering memakai pulpen, sering coret-coret walaupun di tembok misalkan lah ya, walaupun di tembok atau di kertas atau tahu dimanapun. Kemudian orang tua itu berprasangka, wah sepertinya anak saya ini suka dengan dunia tulis menulis. Barangkali saja dia nanti akan menjadi seorang guru misalkan ya. Wah anak saya kok seringnya bermain pesawat ya. Semoga saja ke depan bisa menjadi seorang pilot misalkan. Jadi minat dan bakat itu sudah diketahui ya oleh orang tua ya sejak kecil. Jadi minat seorang peserta didik itu sudah sering kali diketahui oleh orang tuanya, dan itu di waktu kemudian ya 10 atau 20 tahun kemudian, dan itu memang ternyata terbukti begitu kan ya. Nah disinilah siapa yang mampu membuktikan hal itu ya, mampu merealisasikan minat dan bakatnya itu ya, tentunya dibantu juga dengan guru ya. Orang tua menginformasikan kepada guru bahwa anak saya itu kalau di rumah begini-begini tadi ya yang saya gambarkan. Oh ternyata guru merespon dengan baik. Nah disinilah guru berperan bagaimana untuk membentuk minat dan bakatnya, mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi orang tua itu mencari ya, mencari minat bakat siswa yang ada di dalam diri siswa itu. Kemudian setelah dicari, giliran guru yang mengembangkan. Nah inilah adalah interaksi antara guru dan orang tua. Nah bagaimana peran masyarakat? Masyarakat ini sangat penting ya. Ketika di sekolahan misalkan ya, masyarakat sudah mulai mengetahui tentang minat bakat di sekolah tersebut. Oke, disinilah peran masyarakat untuk mengembangkan dari segi kepemerintahan misalkan ya. Yang dimaksud masyarakat di sini itu kan bukan hanya masyarakat sekitar saja, tetapi para pemangku kebijakan seperti lurah, bupati ataupun yang lebih tinggi ya. Jadi seringkali mereka para pejabat pemerintah membuat program-program di mana program-program ini ada unsur untuk mengembangkan minat dan bakat juga. Nah ini adalah yang dijalin kerjasama ya, yang dijalin kerjasama antara kepala sekolah dengan pimpinan kebijakan ya, pimpinan pembuat kebijakan. Jadi dalam segi kemasyarakatan, pimpinan sekolahan juga harus menjalin kebersamaan, keharmonisan dengan para pemangku kebijakan sekolah, kemampu kebijakan pemerintahan, sehingga disitulah akan membentuk yang namanya kemitraan bersama. Sehingga dari kemitraan bersama, contohnya pemerintah desa setempat membuat lomba-lomba ya, yang mampu meningkatkan minat dan bakat. Nah, wujud kemitraan pendidikan dalam keluarga. Nah, satu, pendanaan, kehadiran orang tua antar jemput siswa. Kenapa ada pendanaan? Ya, sekolah itu tidak mampu berdiri ketika tidak ada pendanaan yang diberikan oleh orang tua. Jadi kemitraan pendidikan dalam keluarga ini sangat penting ya. Sebenarnya sekolah itu
tidak lain bagaikan sebuah pasar ya, yang di dalamnya ada manajemen. Namun yang diperjualbelikan itu bukanlah pendidikannya semata ya, tetapi pendidikan ini sangat lebih diutamakan daripada sekitar keuangan tersebut. Namun pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya keuangan, pendanaan ya. Apalagi kalau sekolahnya misalkan swasta, piautnya piaut milik yayasan. Ini harus didukung adanya pendanaan dari para wali murid ya. Kehadiran orang tua ya ini sangat perlu ya dikedepankan oleh para sekolah. Bagaimana orang tua supaya mampu bekerja sama, minimal hadir dalam sebuah rapat misalkan antar jemput ya, otomatis apalagi ini anak didik yang dasar ya, piaut ya, maka ini harus sering sekali mengeluhkan antar jemput. Nah, bentuk pengembangan sekolah dengan kemitraan keluarga ya, melibatkan orang tua ya, tadi ya sudah saya katakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, menjalin komunikasi secara intensif dan proaktif. Sekarang ini sangat mudah menjalin komunikasi ya. Barangkali mahasiswa-mahasiswaku ini yang sudah menjadi guru misalkan ya, itu juga memiliki grup WhatsApp antara guru dengan wali muridnya, apalagi di saat-saat daring seperti ini ya, tentunya mempunyai grup. Nah, di grup itu selain digunakan sebagai pembelajaran, juga bisa juga digunakan sebagai media informasi ya, yang sifatnya kepentingan bersama yang menyangkut lembaga pendidikannya itu sendiri. Nah, disitulah sebagai wadah untuk saling sharing informasi ya, saling mengirimkan berita dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah melakukan home visit. Ini penting sangat ya, penting dilakukan oleh guru untuk melakukan home visit, meninjau ke rumahnya bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Kenapa anak didik itu tidak pernah berangkat misalkan ya, ada permasalahan apa? Ini akan memperjelas pandangan guru terhadap siswa tersebut. Kemitraan pendidikan dengan masyarakat ya tadi ya, bahwa pimpinan harus menjalin kerjasama baik dengan organisasi masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, ataupun dengan siapapun, yang pada intinya adalah untuk menunjang program kegiatan yang dilakukan oleh sekolahan ya, sebagai alternatif untuk mencari sumber pendanaan. Karena bagaimanapun sekolah, apalagi yang di bawah yayasan misalkan ya, bukan hanya di bawah yayasan saja sebenarnya, yang di bawah naungan negeri pun juga harus menjalin kemitraan dengan siapapun ya, karena agar lebih meningkatkan kualitas pendanaan yang sifatnya diarahkan untuk pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan ya, adanya pendidikan orang tua, jenis pekerjaan. Biasanya orang tua di pedesaan misalkan ya, itu misalkan mohon maaf ini ya, pendidikannya itu rendah, misalkan hanya sampai SD. Dengan adanya piaut, mereka percaya kepada para guru-guru piaut bahwa guru-guru piaut itu pendidikannya tinggi. Apalagi ketika melihat jenis pekerjaannya, misalkan pekerjaannya petani atau bekerja di pasar, ini tentunya menghambat orang tua untuk melakukan intensitas terhadap anaknya bersekolah, sehingga ya dititipkan saja kepada piaut ya. Orang tua hanya sifatnya mengantar misalkan ya, nanti pulang dijemput begitu. Jadi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan ya. Tapi ini bukan orang tuanya saja yang butuh ya, tapi guru juga butuh. Karena tujuan guru dalam sebuah sekolah itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya. Guru jangan semena-mena orang tua ya jelas membutuhkan yang namanya pendidikan. Jangan mengandalkan hal itu. Tetapi meskipun orang tua menyerahkan sepenuhnya karena misalkan pendidikannya dirinya atau pekerjaannya yang terlalu sibuk sehingga tidak bisa mendidik ya secara sendiri, maka guru pun harus merangkul anak didiknya supaya memang benar-benar dididik sebagaimana di dalam pendidikan formal. Nah, model kemitraan yang dijalin ya, yang sudah terbiasa sekarang ini adalah komite sekolah ya, atau kolaborasi ya, hubungan gabungan ya.
Biasanya itu terbentuk dalam sebuah wadah kepengurusan yang sudah terstruktur, tersistem, di dalamnya juga dijalin program-program ya, yang namanya adalah komite sekolah. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan bagaimana kualitas pendidikan yang dilakukan oleh sekolah tersebut, bagaimana kualitas peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut. Disinilah kemitraan yang dijalin antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar saling terjalin secara bagus, secara harmonis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagai harapan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.